Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Nah, ini sudah masuk pembahasan masalah lakit. Lakit itu menemukan seseorang, menemukan anak kecil misalkan. Nah, itu namanya lakit. Penemuan anak itu namanya lakit. Nah, nantinya contoh-contoh di sini ketika kita menemukan seseorang, itu apakah kita bisa merawatnya atau memang kita serahkan ke hakim atau bagaimana? Nah, ini penting sekali. Terkadang ada anak dibuang di jalan atau memang dititipkan orang lain. Nah, itu bagaimana? Qaluhu wa idza wujida lan ing dalem nalikane den temu sapa laki tun sapa bocah temuan. Jadi ketika kita menemukan lakit ki sapa? Wa huwa sobyun manbudun la kafilalahu min abin aujadin. Anak kecil yang belum balik, yang mana tidak ada yang merawat, tidak punya bapak atau ibu misalkan, atau memang punya bapak tapi dibiarkan di jalan misalkan anaknya. Au mayakumu makomahuma, atau memang tidak ada orang yang merawat, yang orang tersebut itu menggantikan bapak atau mbahnya. Jadi misalkan ada anak terlantar, kasarane terlantar di jalan, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek nenek atau orang yang menggantikan, misalkan saudara yang merawat. Nah, ketika nantinya ada anak yang tersia-sia di jalan, misalkan dibuang oleh keluargane atau memang di situ tersesat misalkan. Nah, ketika kita menemukan anak yang demikian, maka oleh nemu bikori atitoriki ing dalam tengah dalan. Kita di jalan naik motor, ada anak kecil yang tidak ada orang yang mengasuh, tidak ada orang yang merawat. Menemukan di jalan bagaimana? Fa'akhduhu mongko utawi ngalap lakit. Fa'akhduhu mongko utawi ngalap lakit wa tarbiyatu lan didik lakit wa kafalatuhu lan nanggung lakit iku wajibatun, iku hukume wajib. Tapi wajib mau al kifayati ing atase fardu kifayah. Ketika ada seorang anak kecil yang tidak ada ayah atau ibu atau keluarganya atau orang yang merawatnya, jadi dia sendirian di jalan. Nah, kan banyak terjadi gini. Lah, maka kita sebagai muslimin iku punya tanggung jawab, punya kewajiban merawat, mendidik dan mengambil anak tersebut. Jadi misalkan ada anak di jalan, ya wes kita bawa pulang, terus kita didik, kita rawat. Itu hukumnya wajib kifayah. Artinya apa? Ketika dalam suatu daerah kok tidak ada yang merawat anak tersebut, dibiarkan terlantar. Nah, maka satu desa terkena dosa karena hukumnya wajib kifayah, fardu kifayah. Tapi kalau ada satu orang yang mau merawat anak tersebut, maka kewajiban tersebut gugur. Jadi memang cukup diwakilkan bahasanya. Nah, nantinya tidak cukup hanya kita mengambil, tapi juga mendidik dan menanggung biayanya. Itu penting. Nah, masalah kita ngeten, ketika memang ada anak temuan di jalan, itu tidak hanya cukup kita beri makan, tapi juga kita didik, kita titipkan ke sekolah-sekolah, kita titipkan ke pondok pesantren. Itu penting. Jadi tarbiyah itu penting. Tidak hanya kok kita hanya mengambil anak tersebut terus kita beri makan minum terus kita suruh kerja, nggak cukup. Tapi masalahnya itu mau tarbiyah, kita mendidik anak. Ketika nantinya anak ditemukan tersebut walayu korulan ora den tetepake sapa lakit illa biyadil aminin kejaba kelawan tangane wong kang iso dipercaya. Ketika kita menemukan seseorang anak di jalan, maka anak tersebut ikut ditetapkan, diasuh,
dirawat, dibiayai, dididik oleh orang yang amin, bisa dipercaya. Maksudnya amin gimana? Aihurin muslimin rasyidin. Lah ini kriteria ketika sampean pengen merawat anak tersebut. Pertama harus merdeka. Mayoritas sudah merdeka, nggak ada budak. Muslim, nah banyak muslim. Rasyidin sing pinter. Nah, mulanya ketika kita kok memang bisa merawat anak tersebut, bisa mengasuh, bisa mendidik, monggo dirawat. Tapi kalau kita memang tidak punya biaya, tidak punya kecerdasan yang bisa merawat anak tersebut, ya mendingan diserahkan kepada orang yang bisa dipercaya. Nah, cuman masalah kita kan nggak demikian. Memang di masyarakat ada yang terjadi demikian. Anak di jalan dibuang, akhirnya terjadi penculikan. Jadi dari keluarga membiarkan anak di jalan, terus akhirnya diambil oleh orang lain, disuruh kerja ngamen. Nah, itu masalah kita di situ. Mulanya kita sebagai orang yang muslim, ketika kita diberi kecukupan harta, ketika kita diberi nikmat oleh Allah rezeki, nah, bantu anak-anak di jalan yang sudah tidak ada orang yang merawatnya. Tidak punya bapak, tidak punya kakek nenek atau saudara dan lain-lain. Kita bantu anak-anak tersebut. Kalau memang kita diberi nikmat oleh Allah, lagi kita diajarkan kriteria orang yang bisa merawat tersebut adalah amin, merdeka, Islam, dan rasyid, pinter. Masalahnya tadi ketika memang tidak diserahkan pada orang yang bisa dipercaya, masalah, bahaya nanti. Bisa diperbudak atau mungkin disuruh kerja ngamen di jalan. Fa'in wujita mongko lamun den temu sopol fa'in wujita mongko lamun den temu ma'ahu ing dalam sartane lakit apa malun bondo. Ketika seorang anak kecil iku ditemukan dalam keadaan ada harta peninggalane, angfaqo mongko nafaqohake alaihi ing atase lakit, nafaqohake alaihi ing atase lakit sapa al hakim wong sapa hakim minhu saking mal. Ketika anak ditemukan iku membawa harta, kan kadang ada anak dibuang masih bayi umur 1 bulan 2 bulan dibuang. Nah, ternyata anak tersebut misalkan ditinggali uang oleh orang tua. Jadi mungkin karena hamil di luar nikah, mungkin karena terjadi demikian, akhirnya ibu Eku membuang anak tersebut di pinggir jalan. Tapi masalahnya di situ tidak hanya ditinggali pakaian, tapi juga ada uang, ada harta. Misalkan terjadi demikian, maka anak tersebut hartanya itu tidak boleh langsung kita nafkahkan. Tapi yang menafkahkan siapa? Hakim. Jadi kita serahkan kepada hakim, nantinya hakim yang menafkahkan harta tersebut. Mulane wala yungfiku al multaqid alaihi minhu illa biidil hakim. Ketika kita, misalkan saya menemukan bayi namanya Zaid misalkan, baru umur 2 bulan dibuang di pinggir jalan, ditinggali uang ibunya 1 juta. Lah saya sebagai orang yang multaqid, orang yang menemukan bayi tersebut, tidak langsung menafkahkan, mentasarrufkan harta tersebut, tapi menunggu persetujuan izin dari hakim. Ketika hakim memberikan izin, oh nantinya ini bisa dinafkahkan untuk biaya beli susu, makan dan lain-lain si bayi tersebut. Nah, ketika hakim sudah memberikan izin, maka saya sebagai multaqid bisa mentasarrufkan harta tersebut. Masalahnya apa? Ketika seseorang menemukan bayi tapi hartanya diambil, bayinya ditinggal. Lah itu masalah nantinya. Wa ilam yujad lan lamun ora den temu mahu, oleh ora den temu mahu ing dalam sartane lakit, ai lakiti. Malun apa bondo. Ketika bayi atau anak yang belum balik tersebut ditemukan tidak ada harta tinggalan. Kadang kan ada anak baru lahir tidak ditinggali uang, tidak ditinggali harta apapun, langsung dibuang di pinggir jalan. Fanafaqatuhu mongko utawi nafakoe lakit iku fi baitil mali, iku tetep ing dalem baitul mal kas negara.
Jadi nantinya Baitul Mal ikulah yang membiayai anak tersebut bisa sekolah, mondok, makan dan lain-lain. Nek zaman dulu memang ada Baitul Mal. Cuman masalah kita ngeten. Ketika seseorang menemukan bayi, itu kan ada yang memang dibiayai sendiri. Jadi misalkan saya menemukan bayi yang namanya Zaid dibuang di jalan. Nek ada hartanya kan kita bisa membiayai Zaid dengan harta tinggalan ibu mau. Misalkan 1 juta. Nah, tapi masalah kita ketika kita menemukan bayi tidak ada hartanya. Nah, apakah kita mau sebagai orang Islam wajib mengambilnya? Tetap wajib. Anak tersebut kita ambil, kita rawat. Kalau kita mampu, kita orang yang amin bisa dipercaya, monggo dirawat. Kalau kita ada rezeki, monggo di rumah. Kita sekolahkan, kita biayai makan minum, kita perlakukan seperti anak sendiri. Bayangkan saja, itu seperti anak sampean sendiri. Nah, masalah ketika kita mau sudah merawat, nah nantinya kita kalau bisa ikut izin kepada pemerintah. Nah, supaya nantinya apa? Tidak terjadi salah paham. Jadi kita di Indonesia itu memang diajarkan lapor kepada pemerintah. Setidaknya kita lapor kepada RT. Pak, niki saya menemukan anak kecil di jalan, ini saya pengen ngerawat. Bahasane saya rumat, saya sekolahkan dan lain-lain. Nah, nanti Pak RT biar yang mencatat, biar tidak terjadi salah paham. Nah, nanti Pak RT atau kita melapor kepada Pak RW atau lain-lain. Yang penting kita laporkan kepada pemerintah agar nantinya tidak terjadi salah paham atau paham salah. Nah, masalahnya di situ kita menemukan anak tanpa ada laporan kepada RT. Nah, tanpa ada laporan kepada masyarakat, ini anak siapa? Kan masalah nantinya. Mulai biar tidak terjadi salah paham, laporan itu penting kepada masyarakat. Jadi kita punya kewajiban merawat anak-anak yang ada di jalan yang tidak ada orang tua, tidak ada keluarga yang merawat. Nah, ini kita punya kewajiban, tapi fardu kifayah. Artinya apa? Ketika ada salah satu orang yang sudah merawat, maka kita sudah gugur fardunya. Tapi masalah tadi, ketika dalam suatu daerah nggak ada yang merawat, membiarkan anak tersebut terlantar, itu masalah. Nah, jaga anak-anak tersebut, kita rawat. Kalau kita punya harta, yuk kita biayai. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa mengajarkan tarbiyah, mendidik anak-anak tersebut. Kalau kita tidak punya, ya wis kita serahkan kepada pemerintah atau kita serahkan kepada panti asuhan. Itu penting.